Robiah pun menjawab bahwa ternyata ia ingin membakar surga dan menyiram neraka. Orang-orang yang mendengar jawaban Robiah pun semakin kebingungan. Pergilah engkau, wahai pendusta. Jika seseorang mencintai, pasti tidak akan menoleh kepada yang lain. Engkau tidak patut di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Laila? Semoga kabar kalian semua selalu baik ya. Serta Laila doakan kita semua selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, Laila akan membahas lagi nih salah satu sufi yang sangat populer. Bedanya dari video kali ini adalah yang akan kita bahas seorang sufi wanita yang terkenal akan kecintaannya pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kali ini kita akan membahas kisah tentang Robiah al-Adawiyah. Robiah al-Adawiyah atau dikenal juga dengan Robiah Basri adalah sufi perempuan yang dikenal dengan kesucian dan kecintaannya terhadap Allah SWT. Ia merupakan wanita beraliran Sunni pada masa dinasti Umayyah yang menjadi pemimpin dari murid-murid perempuan dan Zahidah. Berkat peranan yang besar, Robiah al-Adawiyah merupakan seorang perempuan sufi yang sangat masyhur. Julukannya begitu khas, yakni Syahidat al-Insyaq al-Ilahi, yaitu saksi kerinduan akan Allah Subhanahu wa taala. Bagi muslimah ini, gravitasi kehidupan adalah kerinduan untuk menjumpai wajahnya. Robiah pun tak ingin loh segala perbuatan atau kesibukan duniawi menjadi penghalang baginya menuntaskan rasa rindu itu. Ini benar-benar dibuktikan dengan parasnya yang sangat cantik. Robiah pada akhirnya tidak pernah mau menikah. Ia selalu menolak tawaran nikah yang datang kepadanya. Sekalipun lamarannya itu dari sejumlah tokoh terkemuka, di antaranya adalah Abdul bin Ziyad, yakni sosok yang sangat berpengaruh di kota tempat tinggalnya. Ada pula Muhammad Sulaiman al-Hashimi, seorang warga Basrah yang sangat kaya raya. Bahkan ada juga salah satu seorang yang pernah melamarnya ialah seorang salik yang sangat terkenal, yaitu Hasan al-Basri. Robiah al-Adawiyah sesungguhnya tidak antipati terhadap pernikahan. Ia hanya memandang bahwa ada yang lebih penting dari itu. Cara pandang Robiah pada akhirnya dipahami sebagai kemuliaan oleh kalangan ulama sezaman. Biografi singkat dari Robiah al-Adawiyah. Robiah al-Adawiyah lahir di kota Basrah, Irak, sekitar abad ke-8 tahun 713 sampai 717 Masehi. Ia adalah anak keempat dari keluarga yang terbilang miskin. Ayahnya bernama Ismail. Ketika malam menjelang kelahiran Robiah, kondisi perekonomiannya sang ayah sangat buruk, sehingga ia tidak punya uang dan penerangan untuk bisa menemani istrinya melahirkan. Beberapa hari kemudian setelah Robiah lahir, Ismail bertemu dengan Nabi Muhammad dalam mimpinya. Dalam mimpi itu, Nabi Muhammad mengatakan kepada Ismail untuk tidak bersedih karena Robiah kelak akan tumbuh menjadi seorang wanita yang sangat mulia. Sejak kecil, Robiah sudah dikenal sebagai anak yang sangat pintar dan taat beribadah. Beberapa tahun berselang, ayahnya Ismail meninggal dunia, yang kemudian disusul oleh sang ibu, sehingga sejak kecil Robiah sudah menjadi yatim piatu.
Kedua orang tuanya hanya meninggalkan harta sebuah perahu yang kemudian digunakan oleh Robiah untuk mencari nafkah. Robiah pun bekerja sebagai penarik perahu yang menyeberang orang-orang dari sungai Dajilah ke sungai lain. Saat Basroh dilanda bencana alam dan kemarau panjang, Robiah bersama ketiga saudaranya memilih untuk berkelana ke berbagai daerah demi bertahan hidup. Namun dalam pengembaraannya, Robiah terpisah dengan ketiga saudara perempuannya. Nahasnya, Robiah yang hanya seorang diri diculik oleh sekelompok penyamun dan ia dijadikan hamba sahaya. Nah, itu dia biografi singkat dari Robiah Al-Adawiyah. Disebutkan bahwa Robiah dijadikan hamba sahaya seharga 6 dirham kepada seorang pedagang. Selama beberapa waktu, Robiah harus hidup di dalam kesengsaraan yang teramat dalam. Majikan baru Hazrat Robiah biasa membuatnya bekerja keras dengan pekerjaan rumah tangga. Dia akan melewatkan sepanjang malam dalam berdoa setelah dia menyelesaikan pekerjaan rumah tangganya. Miris banget ya sebenarnya keadaan Robiah pada saat itu. Tapi mau gimana lagi? Suatu ketika tuan rumah bangun di tengah malam dan tertarik oleh suara sedih di mana Hazrat Robiah sedang berdoa kepada Tuhannya. Saat itu dia melihat cahaya besar yang mengelilingi saat dia memohon kepada Tuhannya dengan bacaan ini. Tuhan, Engkau tahu betul bahwa hasratku yang kuat adalah menjalankan perintah-Mu dan melayanimu dengan segenap hatiku. Hai cahaya mataku, jika aku bebas, aku akan melewatkan siang dan malam dalam doa. Tapi apa yang harus aku lakukan ketika Anda telah menjadikan aku budak manusia? Seketika pun itu juga sang majikan merasa bahwa mempertahankan orang suci seperti itu dalam pengabdiannya adalah tindakan yang gak baik. Kemudian dia memutuskan untuk melayaninya sebagai gantinya. Di pagi hari, dia memanggilnya dan memberitahu keputusannya. Dia akan melayaninya dan dia harus tinggal di sana sebagai nyonya rumah. Jika dia bersikeras meninggalkan rumah, dia bersedia membebaskannya dari perbudakan. Robiah pun mengatakan kepadanya bahwa dia bersedia meninggalkan rumah untuk melanjutkan ibadahnya dalam kesendirian. Kala ketenaran Robiah tumbuh, dia memiliki banyak murid. Dia juga berdiskusi dengan banyak orang religius terkenal pada masanya. Meskipun dia memiliki banyak tawaran untuk menikah, dan dia menolak mereka karena dia tidak punya waktu dalam hidupnya untuk apapun selain Tuhannya. Dia adalah orang pertama yang memperkenalkan gagasan bahwa Tuhan harus dicintai bukan karena rasa takut seperti yang telah dilakukan para sufi sebelumnya, tetapi dia mengajarkan bahwa pertobatan adalah hadiah dari Tuhan, karena tidak ada yang bisa bertobat kecuali Tuhan telah menerimanya dan memberinya karunia pertobatan ini. Karena dia melihat kepentingan diri seperti tidak layak sebagai hamba Tuhan. Emosi seperti ketakutan dan harapan seperti tabir, yaitu rintangan untuk melihat Tuhan sendiri. Robiah pun berdoa, "Ya Tuhan, jika aku menyembah-Mu karena takut neraka, bakar aku di neraka. Dan jika aku menyembah-Mu dengan harapan surga, keluarkan aku dari surga. Tapi jika aku memuja-Mu dari diri-Mu sendiri, jangan dendam padaku keindahan-Mu yang abadi." Sepanjang waktunya, dia adalah seorang wanita yang memberikan teladan bagi orang lain untuk diikuti. Nah, sahabat Laila, dari konsep Robiah ini ada sebuah cerita menarik nih, di mana Robiah ingin membakar surga. Dikisahkan bahwa suatu siang,
Robiah Al-Adawiyah berlari-lari tanpa tujuan di kota Baghdad, sembari menenteng sebuah air dan memegang obor di tangan kirinya. Orang-orang pun menanyai Robiah tentang apa yang sedang ia lakukan. Robiah pun menjawab bahwa ternyata ia ingin membakar surga dan menyiram neraka. Orang-orang yang mendengar jawaban Robiah pun semakin kebingungan. Menurut Robiah, harapan akan surga dan ketakutan akan api neraka inilah yang membuat umat Islam menjadi semakin jauh dari cinta dan kasih kepada Allah SWT. Oleh sebab itu, Robiah ingin membakar surga supaya sirna segala harapan akan surga. Lalu, ia juga ingin menyiram api neraka supaya lenyap segala rasa takut umat Islam terhadap panasnya api neraka. Masya Allah banget ya, kayak kepikiran aja gitu Robiah ngelakuin itu. Setelah kedua hal itu dilakukan, mungkin umat Islam akan menjadi lebih cinta kepada Allah karena cinta itu sendiri, tanpa ada pengharapan terhadap surga dan ketakutan terhadap api neraka. Nah, sahabat Laila, tadi kan sudah mendengar kisah Robiah ingin membakar surga kan? Tapi ada juga nih kisah yang menarik, yaitu ada seorang yang menyukai Robiah. Berikut ini kisahnya. Pada suatu masa, ada seorang lelaki yang sangat mencintai Robiah. Lalu lelaki ini datang menemui Robiah Al-Adawiyah. Robiah Al-Adawiyah pun bertanya, "Apa yang kamu cintai dariku?" Lelaki itu pun menjawab, "Matamu, kecantikanmu, kesolehanmu." Kemudian Robiah pun mengatakan, "Kalau begitu, aku punya adik perempuan. Dia lebih cantik, lebih muda, matanya pun lebih indah, dan dia lebih solehah daripada aku. Dan rasanya sesuai denganmu. Itu dia ada di belakangmu." Kata Robiah pun seperti itu. Dan pria itu pun langsung menoleh ke belakang, dan ternyata tidak ada siapa-siapa. Dan reaksi Robiah pun berkata, "Pergilah engkau, wahai pendusta. Jika seseorang mencintai, pasti tidak akan menoleh kepada yang lain. Engkau tidak patut di sini." Cinta atau mahabbah dan kedekatan atau al-uns kepada Allah SWT bagi Robiah Al-Adawiyah merupakan konsep sentral dalam bertasawuf. Cinta Allah melampaui segala makhluknya. Kedekatan kepadanya bagaikan magnet yang hanya terhalangi secara sementara oleh keduniawian eksistensi manusia. Dalam cinta, segala penghalang sirna. Demikian pula dengan kesementaraan yang berganti menjadi keabadian. Demikianlah sang salik perempuan ini bersenandung dalam kelarutan dan kefanaan. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau dari hal-hal yang memalingkanku dari Engkau, dan dari setiap hambatan yang akan menghalangi Engkau dariku. Demikianlah sepanjang hidupnya Robiah Al-Adawiyah tidak pernah menikah. Meskipun parasnya termasuk yang cantik, menurut Sururin, Robiah melajang bukan karena semata-mata zuhud terhadap pernikahan itu sendiri, melainkan juga kehidupan secara keseluruhan. Masya Allah, tabarakallah. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah Robiah Al-Adawiyah yang sangat bertumbuh mahabbahnya terhadap Allah SWT. Sekembalinya Robiah dari Mekah untuk melaksanakan ibadah haji, kesehatan sang sufi perempuan ini pun mulai menurun. Robiah pun meninggal dunia di usia 83 tahun pada 1801. Jasadnya kemudian dikebumikan di Bashrah, Irak. Oke sahabat Laila, itulah tadi profil dan kisah-kisah menarik dari seorang Robiah Al-Adawiyah, salah satu sufi wanita yang terkenal karena zuhudnya terhadap dunia. Semoga dari kisah ini
bisa kita ambil sesuatu yang baik yang dapat mempererat lagi kecintaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke sahabat Laila, sekian dulu ya videonya. Jika ada penyebutan nama dan lainnya, Laila mohon maaf. Jika sahabat punya informasi tambahan lain juga, boleh banget loh komen di kolom komentar. Terima kasih banyak yang sudah menonton video YouTube channel Cahaya Laila. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian semua. Dan juga jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya ya, supaya kalian tahu kalau Laila upload video baru. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.